Halo sahabat online, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, ya. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam bahagia sahabat online, tangis seorang anak untuk ibunya. Pharrell Prayoga ungkap isi hatinya di depan publik. Pharrell Prayoga, penyanyi cilik yang dikenal dengan suara emasnya, tampak selalu ceria di layar kaca. Namun di balik senyum polos dan wajah gembiranya, tersimpan luka yang jarang diketahui orang. Sejak kecil, Pharrell dibesarkan oleh ibunya dengan penuh perjuangan. Ibunya bukan orang kaya, hanya seorang penjual makanan keliling di kampung. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana, dengan dapur kecil dan kamar yang penuh semangat. Pharrell tak pernah malu dengan kesederhanaan itu, karena dari sanalah ia mengenal arti cinta sejati. Setiap pagi, ibunya akan membangunkannya dengan penuh kelembutan. Ibu cuma punya kamu, Le, kata ibunya setiap kali Pharrell hendak berangkat sekolah. Kalimat itu selalu membekas di hati Pharrell. Mereka hidup pas-pasan, tapi ibu selalu memastikan Pharrell kenyang dan bahagia. Ketika teman-temannya membeli alat musik mahal, Pharrell hanya punya mainan gitar dari kayu. Namun ibunya tak pernah membuatnya merasa kekurangan. Kalau kamu nyanyi dari hati, alatnya nggak penting, ujarnya suatu malam. Pharrell pun mulai menyanyi di acara desa dan hajatan kecil. Ibunya duduk paling depan, tak henti memberi semangat. Nyanyi yang bagus, Le. Ibu bangga sama kamu. Begitu kata-katanya yang sederhana tapi penuh makna. Setiap langkah Pharrell selalu didorong oleh cinta ibunya. Tapi saat ketenaran mulai datang, waktu untuk bersama mulai tergerus. Dan disitulah Pharrell mulai merasakan perih yang pelan-pelan menyiksa. Ketika Pharrell mulai diundang ke kota besar, kehidupannya berubah drastis. Dari desa yang tenang, kini ia harus akrab dengan hotel, jadwal, dan kamera. Semua orang ingin melihat Pharrell tampil, tapi tak semua tahu hatinya kian kosong. Ibunya yang biasanya menemaninya kini tak bisa ikut terus karena alasan kesehatan. Pharrell, ibu di rumah aja ya, kamu jaga diri baik-baik, pesan ibunya dengan suara pelan. Pharrell mengangguk, tapi hatinya terasa hampa. Ia duduk di mobil mewah, tapi tanpa pelukan ibunya. Di balik kemewahan dunia hiburan, Pharrell sering merasa sendirian. Ia ingin pulang, tapi pekerjaan menahannya. Setiap malam, ia menatap ponselnya menunggu pesan dari ibunya. Kadang ia menangis diam-diam di kamar hotel yang dingin. Suara ibu dalam pesan suara menjadi pengobat rindunya. Ibu di sini baik-baik aja, Le. Kamu nyanyi yang semangat ya. Pharrell hanya bisa menjawab dengan air mata. Di atas panggung, ia tersenyum dan berjoget, tapi hatinya terus memanggil sang ibu. Setiap melihat ibu dari anak lain, hatinya makin perih. Ia merasa bersalah karena terlalu sibuk. Padahal dulu, ia selalu berjanji untuk tidak jauh dari ibunya. Tapi sekarang, kenyataan berkata lain. Dan saat jarak semakin panjang, kerinduan Pharrell berubah menjadi luka. Pharrell diundang dalam sebuah konser amal bertema, cinta untuk orang tua. Ia tak menyangka bahwa acara itu akan menjadi titik balik emosional dalam hidupnya. Di atas panggung, lampu sorot menyinari wajahnya. Penonton bersorak riang saat Pharrell muncul. Ia membuka dengan lagu ceria, tapi hatinya berdebar tak karuan. Di tengah penampilannya, MC memanggilnya kembali untuk sesi khusus. Pharrell, bolehkah kamu cerita sedikit tentang ibumu? Tanya sang pembawa acara. Pharrell diam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu saya adalah alasan kenapa saya berdiri di sini hari ini, ucapnya lirik. Suasana panggung mendadak hening. Pharrell mencoba melanjutkan kata-katanya. Namun suaranya bergetar. Saya sering jauh dari ibu. Dan saya rindu sekali, katanya sebelum air matanya jatuh. Penonton ikut terharu. Sebagian mulai mengusap mata. Pharrell mengusap wajahnya dan mencoba tersenyum. Ibu saya bukan artis, bukan orang kaya, tapi dia pahlawan saya. Tepuk tangan membahana. Namun hati Pharrell masih terisak. Ia menunduk, tak kuasa menahan tangis. MC mendekat dan memeluknya perlahan. Pharrell, kamu sudah membahagiakan ibumu. Kami semua percaya itu, ucapnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, tangisan seorang anak menggema lebih kuat dari suara nyanyiannya. Dan di mata penonton, Pharrell bukan hanya penyanyi,
tapi juga seorang anak yang mencintai ibunya sepenuh hati. Setelah konser itu, Pharrell merasa lega namun kosong. Ia ingin menyampaikan rasa cintanya lebih dalam, lebih jujur. Maka ia mulai menulis lagu. Lagu yang tak ia tunjukkan kepada siapapun, bahkan manajernya. Judulnya sederhana, Ibu. Ia menulis liriknya dengan hati, bukan teknik. Baris demi baris, air matanya jatuh di buku catatan. Lagu itu bercerita tentang anak kecil yang takut kehilangan. Tentang suara ibu yang selalu menjadi obat rindu. Tentang pelukan yang kini hanya bisa dikenang. Pharrell menyusun melodi dengan gitar akustik. Suara petikannya pelan, seolah tak ingin membangunkan kenangan. Lagu itu ia rekam sendiri, di kamar tidurnya yang sunyi. Setelah selesai, ia mendengarkannya berkali-kali sambil menangis. Ia tak tahu kapan akan merilisnya. Baginya, lagu itu bukan untuk pasar, tapi untuk hati. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya menyanyikannya di depan ibunya. Di ruang tamu kecil mereka, Pharrell menyanyikan lagu, Ibu, tanpa iringan. Ibunya terdiam, lalu menangis. Mereka berpelukan lama sekali, dan malam itu, tak ada kamera, tak ada sorakan. Hanya tangisan dua orang yang saling mencintai, ibu dan anak. Kini Pharrell tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga anak yang berhati lembut. Kisahnya viral di media sosial. Banyak orang terinspirasi. Namun di balik itu semua, Pharrell tetaplah seorang anak biasa. Anak yang ingin memeluk ibunya setiap hari. Ia mulai mengurangi jadwal panggungnya agar lebih banyak waktu di rumah. Ia juga membuat vlog sederhana tentang kebersamaannya dengan ibunya. Bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menyimpan kenangan. Karena Pharrell tahu, waktu bersama ibu tak akan selamanya. Setiap pagi, ia kini kembali membantu ibunya menyiapkan sarapan. Dan setiap malam, mereka duduk menonton TV bersama. Tangisan di atas panggung telah membuka hatinya lebih dalam. Ia tak ingin terlalu lama jauh dari ibu. Bagi Pharrell, kesuksesan bukan soal uang atau piala, tapi tentang bisa membuat ibu tertawa setiap hari. Ia selalu berkata di akhir doanya, "Ya Allah, jaga ibu untukku." Dan setiap kali menyanyi, ia menatap langit. Karena ia percaya, cinta seorang anak tak pernah berhenti. Meski berjuta orang menyukai suaranya, hanya satu suara yang selalu ia cari, suara ibunya. Dan saat Pharrell menangis di depan publik, dunia tahu, air mata itu adalah bahasa cinta yang paling jujur dari seorang anak untuk ibunya. Setelah kisah Pharrell yang menangis di atas panggung tersebar luas, dampaknya luar biasa. Bukan hanya para penggemar yang terharu, tapi juga orang-orang yang selama ini jauh dari orang tuanya. Komentar demi komentar membanjiri media sosialnya. Banyak yang menulis, "Pharrell, kamu mengingatkanku akan ibuku yang sudah tiada." Yang lain menulis, "Terima kasih sudah jujur. Kamu menyuarakan isi hati banyak anak." Pharrell membaca komentar itu satu persatu, perlahan-lahan. Ia tak menyangka bahwa tangisnya bisa menyentuh begitu banyak orang. Ia juga menerima banyak undangan podcast dan acara TV, namun ia memilih hanya datang ke beberapa. Bagi Pharrell, ini bukan soal ketenaran. Ia hanya ingin menyampaikan pesan, bahwa ibu adalah harta yang paling tak ternilai. Dalam salah satu wawancaranya, Pharrell berkata, "Aku nyanyi buat orang banyak, tapi hatiku cuma buat satu orang, ibuku." Kutipan itu viral dan dijadikan banyak orang sebagai status dan caption. Pharrell juga mulai menulis lagu-lagu bertema keluarga dan kasih sayang. Ia ingin generasi muda tidak melupakan arti rumah. Di konser-konser berikutnya, ia selalu menyisipkan lagu, Ibu. Dan setiap kali dinyanyikan, suasana menjadi syahdu dan penuh tangis haru. Penonton memeluk orang tua mereka. Bahkan ada yang menelepon ibu mereka di tengah konser. Semua karena suara kecil Pharrell dan air matanya yang tulus. Itulah ketulusan yang menyentuh jutaan hati tanpa perlu banyak kata. Baik, kita lanjut ke bab 7 dari cerita, Tangis Seorang Anak untuk Ibunya. Pharrell ungkap isi hatinya di depan publik, masing-masing tetap terdiri dari 20 paragraf, dengan alur yang makin dalam dan emosional. Kisah ini makin menyentuh karena mulai menyorot perubahan dalam diri Pharrell serta pengaruh cintanya pada ibu terhadap langkah karir dan hidupnya. Setelah lagu, Ibu, dirilis resmi, respon publik sangat luar biasa.
Lagu itu menempati trending selama berhari-hari di berbagai platform digital. Namun bagi Pharrell, keberhasilan lagu itu bukan soal angka. Yang paling penting, ibunya tersenyum bahagia saat menontonnya dari rumah. Ibu bangga banget, Le. Tapi jangan lupa makan dan istirahat ya. Begitu pesan ibunya lewat video call. Pharrell menunduk. Matanya kembali basah. Setiap kali ibunya bicara lembut, ia merasa jadi anak kecil lagi. Ia mulai merenungi betapa besarnya peran ibu dalam hidupnya. Saat anak lain tumbuh dengan mainan mahal, Pharrell tumbuh dengan nasihat sabar dari ibunya. Saat ia kehilangan semangat, ibunya menyulutkan harapan lewat pelukan. Kini setelah sukses, ia ingin membalas segalanya dengan lebih dari sekadar materi. Pharrell mulai mengubah arah hidupnya secara perlahan. Ia tidak lagi ambisius mengejar panggung besar. Ia lebih fokus pada lagu-lagu yang bermakna, yang bisa menyentuh hati. Ia juga mulai membuat program bantuan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, atas nama ibunya. Ini semua buat anak-anak seperti aku dulu, yang cuma punya ibu dan mimpi, ujarnya. Ibunya sempat menolak ide itu, merasa tak ingin dipuji. Namun Pharrell bersikeras, ini bukan tentang ibu dikenal, tapi tentang ibu diingat. Setiap langkah yang ia ambil kini selalu dimulai dengan satu hal, doa ibunya. Karena Pharrell tahu, selama doa itu masih ada, jalannya tak akan pernah gelap. Sebelum tinggal kembali bersama ibu kandungnya, Pharrell sempat menjalani masa-masa sulit bersama ibu tirinya. Saat ayah Pharrell menikah lagi, Pharrell harus ikut tinggal di rumah wanita yang tidak pernah menganggapnya sebagai anak. Awalnya Pharrell mencoba terbuka. Ia memanggil perempuan itu dengan sebutan, Bu, berharap bisa mendapatkan kasih seperti ibunya dulu. Namun perlahan, sikap dingin dan tajam dari ibu tirinya membuat Pharrell mengerti bahwa cintanya tidak dibalas. Ia sering dimarahi hanya karena hal kecil, seperti lupa merapikan sepatu atau pulang terlambat dari sekolah. Makanan yang disajikan untuknya sering berbeda dari anak-anak kandung ibu tirinya. Pharrell sering menangis diam-diam di dalam kamar kecil yang diberi kepadanya, tanpa pelukan siapapun. Ia tidak berani bercerita kepada ayahnya, karena takut dianggap membangkang. Padahal dalam hatinya, Pharrell rindu sekali pada ibunya yang dulu selalu mengusap kepalanya saat sedih. Saat mulai dikenal publik karena bernyanyi, ibu tirinya berubah lebih manis, namun terasa dibuat-buat. Ia mulai ikut campur dalam urusan manajemen Pharrell, seolah-olah ingin ikut menikmati hasil jerih payah Pharrell. Kalau kamu nggak nurut, nanti ibu larang kamu nyanyi lagi. Begitu ancamannya suatu hari. Pharrell merasa tercekik, seolah-olah bakatnya pun kini dikuasai oleh orang yang tidak mencintainya. Ia hanya bisa bertahan karena satu hal, masih ada ibu kandungnya yang sesekali ia temui diam-diam. Suatu hari, saat Pharrell jatuh sakit di rumah, ibu tirinya malah pergi dan meninggalkannya sendirian. Ia menelepon ibunya dengan suara gemetar. Bu, Pharrell sakit, sendirian di rumah. Tak lama kemudian, ibunya datang menjemput, membawa bubur hangat dan pelukan yang membuat Pharrell pecah dalam tangis. Sejak hari itu, Pharrell memutuskan kembali ke pangkuan ibu kandungnya. Meskipun rumah mereka kecil dan hidup sederhana, tapi penuh dengan cinta yang sesungguhnya. Dan dari luka itulah Pharrell belajar bahwa kasih ibu kandung tak tergantikan oleh siapapun. Hari itu, Pharrell tampil di sebuah konser besar yang disiarkan langsung ke seluruh negeri. Acara tersebut bertema, Kembali ke Hati, dan Pharrell diminta menutup acara dengan lagu spesial. Di belakang panggung, Pharrell memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, mengingat semua yang telah ia lewati. Wajah ibu tirinya yang dulu membuat luka, hingga pelukan ibunya yang menyembuhkan segalanya. Ia teringat bagaimana dirinya menangis sendirian di kamar, dan bagaimana ibunya datang menyelamatkan. Kini, ia tidak ingin menangis karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Lampu panggung menyala, dan ribuan penonton bersorak saat Pharrell melangkah maju. Tapi malam itu ia tak menyanyikan lagu populer, melainkan lagu ciptaannya sendiri berjudul, Untuk Ibu. Lagu itu dibuka dengan suara lembut dan penuh emosi. Liriknya seperti surat cinta, ditulis dari hati seorang anak kepada ibunya. Kalau aku jauh, jangan ragu, aku selalu ingat pelukanmu. Begitu salah satu baitnya.
Saat Farel menyanyi, kamera menyorot seorang wanita tua duduk di antara penonton, Ibu Farel. Wajahnya penuh air mata, tangannya menggenggam kuat kerudung yang ia kenakan. Penonton terdiam, tak sedikit yang ikut menangis. Malam itu, semua orang menyaksikan cinta sejati antara ibu dan anak. Setelah lagu selesai, Farel turun dari panggung dan menghampiri ibunya. Ia memeluknya erat di depan semua orang. Lagu ini untuk ibu, yang selalu membuat Farel kuat, bisiknya. Dan dengan pelukan itu, berakhir sudah. Panjang Farel, seorang anak yang pernah terluka, dan kini pulih karena cinta yang tidak pernah berubah. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.